Terus yang ketiga, seorang suami yang berbohong kepada istrinya agar istrinya ridho. Saya contohkan, seorang istri sedang masakin suaminya nih. Nah, terus masak tersebut sudah jadi, tapi ternyata Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menanggapi video dari saudara Yusuf P. Dalam videonya dia mengatakan Kristen mengajarkan kebohongan menurut ayat yang dia kutip dan tafsir sendiri. Coba kalau kita melakukan hal yang sama, menafsirkan kitab Yusuf P seenak kita. Tentunya kita akan dalam masalah besar. Mari kita saksikan pernyataannya berikut ini. Nah, untuk masalah yang saya sampaikan kemarin, kata saya, kebohongan itu hanya diajarkan dari kekristenan. Saya mempunyai dasar, karena tertulis di Roma 3 nomor 7 dan Filipi 1 nomor 17 serta 18. Teksnya saya tampilkan di depan layar Anda. Di situ menyampaikan Kristus boleh dengan kebohongan, dan Paulus pun bersukacita. Artinya di sini mereka menyampaikan agama mereka boleh dengan kebohongan. Nah, kita di dalam agama Islam menyampaikan masalah agama Islam tidak boleh berbohong, karena hal itu bisa menjadikan dosa jariah. Kita barusan saksikan saudara Yusuf mengutip Roma 3 ayat 7. Kemudian dia menafsirkan sendiri seenak udelnya. Padahal kalau kita baca konteksnya, di sana Rasul Paulus sedang menjawab fitnahan orang yang berpikir Tuhan itu Maha Pemurah. Oleh karena itu, saya bebas melakukan dosa. Karena semakin saya berdosa, kemurahan Allah semakin besar pada saya. Makanya pada ayat 8 menjawab ayat 7 yang tidak dibaca oleh Yusuf P. Roma 3 ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ayat-ayat ini sama sekali tidak memerintahkan untuk berbohong dalam memberitakan Injil. Dan ayat berikutnya adalah Filipi 1 ayat 18. Kita sudah membahasnya pada video sebelumnya. Justru apa yang dilakukan oleh Yusuf P ini sedang menggenapi Filipi 1, karena dia menyampaikan firman Tuhan dengan motif yang salah. Seperti yang dinyatakan dalam Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Saudara Yusuf memberitakan Yesus karena dengki dan perselisihan. Rasul Paulus katakan biarkan saja, karena bisa saja melalui apa yang disampaikan orang seperti Yusuf P, orang yang mendengar akan penasaran dengan ajaran Alkitab, dan akan menyelidikinya sendiri, dan membuktikan apakah benar yang disampaikan Yusuf P. Dalam videonya dia katakan, yang tidak diizinkan berbohong adalah saat berdakwah. Padahal yang dia lakukan sekarang melalui videonya adalah bentuk dakwah. Dan dalam dakwahnya dia berbohong dengan membuat tafsiran sendiri atas kitab suci agama lain, padahal orang Kristen tidak menafsirkan ayat-ayat tersebut demikian. Dalam hal ini Yusuf P udah berbohong dalam berdakwah. Jika orang percaya dengan kebohongan Yusuf P, maka Yusuf P menanggung dosa kebohongannya itu. Yang ketiga, seorang suami yang berbohong kepada istrinya agar istrinya ridho. Saya contohkan, seorang istri sedang masakin suaminya nih. Nah, terus masak tersebut sudah jadi, tapi ternyata masakannya terlalu asin. Lalu dia sodorkan kepada suaminya, dia tanya suaminya, enak nggak makanannya? Lalu suami ini berbohong, iya sayang, ini enak makanannya. Padahal terlalu asin. Agar apa? Agar tujuannya mendapat ridho dari istrinya. Boleh berbohong seperti itu. Bukan menyangkut masalah agama juga. Kalau dikatakan, wah ini terlalu asin ganti. Kalau jujur, bisa terjadi ya kesenjangan sosial di dalam rumah tangga. Jadinya rumah tangga tidak harmonis. Nah, jadi hanya 3 hal ini kita diperbolehkan untuk berbohong. Kita juga saksikan dalam videonya bahwa diperbolehkan berdusta dalam 3 hal dalam ajaran agamanya.
Artinya yang kita sampaikan sebelumnya adalah benar. Mari kita lihat salah satu contoh dusta yang diperbolehkan menurut ajaran Yusuf P. Jika istri Yusuf P memasak dan masakannya terlalu asin, maka cara terbaik yang Yusuf P lakukan adalah, Yusuf P berdusta pada istrinya dengan mengatakan masakannya enak, agar istrinya tidak tersinggung dan tidak terjadi kesenjangan sosial dalam rumah tangga. Jika kebohongan ini terus dilakukan Yusuf P, maka dia akan berpotensi kena penyakit jantung, karena salah satu akibat mengonsumsi garam berlebihan yakni meningkatkan risiko hipertensi. Saran saya kepada Yusuf P, sebelum itu terjadi, kamu harus belajar jujur dari sekarang. Kalau kepada istri yang satu tempat tidur denganmu saja kamu tidak jujur, apalagi kepada orang di luar rumahmu? Dan lagian, apa ruginya berbicara jujur sama istrimu sendiri? Bagaimana dia bisa merubah masakan yang asin itu, kalau dibohongi terus setiap kali dimasakin? Kalau menurut ajaran Kristen sangat jelas dikatakan Rasul Paulus yang kamu tuduh memerintahkan untuk berdusta. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Yusuf P. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Balik lagi kita ke masalah Daniel. Dia mengatakan bahwa di dalam Tuhan dia ada yang namanya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ini kan mengambil dari kosakatanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya melihat apa yang ada di diri Daniel ini, dia sedang berbaur gitu pikirannya, sedang tercampur dengan agama Islam serta dengan agama yang dia anut, yaitu Kristen. Sepertinya saudara Yusuf ini kurang literasi. Mungkin dia pikir kalimat pengasih dan penyayang itu cuma ada di Al-Qur'annya. Mari kita buka Alkitab kita. Apakah Tuhan kita itu pengasih dan penyayang? Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Lalu Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ente kadang-kadang ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Rasul kami itu mati diracun, saya tidak sepakat. Karena bertentangan dengan ilmu kedokteran gitu. Atau lebih percaya kepada Ustadz Abdul Somad yang terkenal itu. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.